teman-teman, perkenalkan nama saya Christine Jeta Lawli dari Prodi D4LM di Universitas Pelita Harapan dengan NIM 0109-12-217 dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Farul Rozi, ZSSI MSc. Teman-teman, kali ini aku akan ngejelasin tentang anatomi fisiologi manusia, lebih tepatnya ke materi ginjal. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Letak ginjal. Pertama, tubuh memiliki dua buah ginjal. Ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri karena lobus hati. Fungsi ginjal yang pertama menjaga keseimbangan air dalam tubuh, yang kedua membuang sisa metabolisme yang bersifat racun, yang ketiga mengatur kandungan elektrolit, yang keempat menjaga tekanan osmosis, yang kelima menjaga asam basa dan cairan, yang keenam menghasilkan eritropoietin dan kolestetrol. Berikut adalah skema letak ginjal, yaitu letak ginjal baru ureter, lalu ada kantong kemih, dan uretra. Bagian ginjal itu ada korteks, nefron, bedama pigi, dan tubulus, lalu ada medula, tubulus cortotus, dan collitifus, lalu ada pelvis renalis. Struktur nefron yang pertama, pada satu ginjal terdapat 1 juta nefron. Yang kedua, nefron merupakan unit terkecil dari ginjal. Setiap nefron terdiri dari badan Malpighi, saluran nefron atau tubulus cortos proximal, dan tubulus cortotus distal. Yang ketiga, ada badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Yang keempat, ada glomerulus berbentuk seperti anyaman pembuluh darah untuk menyaring darah. Berikut adalah proses pembentukan urin, yaitu dari ginjal. Yang pertama ada tubulus distal, tempat proses augmentasi, lalu ada tubulus collectivus, tempat pengumpulan hasil ekskresi, lalu ada tubulus proximal, tempat proses reabsorpsi, yang terakhir itu ada glomerulus, tempat proses filtrasi. Lalu ada ureter, kantong kemih, dan uretra. Proses pembentukan urin pertama, filtrasi atau penyaringan darah pada glomerulus menghasilkan urin primer, glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Reabsorpsi atau penyerapan. Lalu ada penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti air, glukosa, dan asam amino, ion Na, K, Ca, dan Ci. Lalu menghasilkan urin sekunder, terus tempat tubulus proximal augmentasi atau penambahan. Lalu ada penambahan zat yang sudah tidak berguna lagi dan menyerap kembali zat ADH. Lalu seterusnya misalkan urin sesungguhnya, air, urea, asam urat, kreatinin, kreatin, garam, mineral, zat warna empedu, lalu terjadi di tubulus distal. Proses filtrasi atau penyaringan dilakukan oleh glomerulus pada darah yang mengalir dari aorta melalui arteri ginjal menuju ke badan Malpighi, lalu menghasilkan produk yang berupa urin primer atau filtrat glomerulus. Reabsorpsi atau penyerapan kembali terjadi di tubulus cortotus proximal dan lengkung Henle, lalu menghasilkan produk yang berupa urin sekunder atau filtrasi tubulus. Augmentasi atau pengeluaran zat terjadi di tubulus cortotus distal, lalu menghasilkan produk yang berupa urin sesungguhnya. Yaitu pertama filtrasi, kedua reabsorpsi, yang ketiga sekresi atau augmentasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin pertama ada hormon, yaitu ADH, aldosteron, dan progestalatin. Yang kedua zat-zat diuretik, yaitu teh, kopi, alkohol. Yang ketiga suhu internal atau eksternal. Yang keempat konsentrasi darah. Karakteristik urin pertama itu ada komposisi. Urin terdiri dari 95% air dan mengandung zat terlarut seperti nitrogen, asam hipurat, badan keton, elektrolit, hormon katabolit, berbagai jenis toksin atau zat kimia asing, pigmen, vitamin atau enzim, ada konstituen abnormal. Yang kedua, warna fisik. Pertama, urin encer berwarna kuning pucat dan kuning pekat jika kental. Oranye segar biasanya jernih dan menjadi keruh jika didiamkan. Bau, misalkan pada diabetes yang tidak terkontrol, aseton menghasilkan bau manis pada urin. Yang ketiga, asiditas atau alkalitas. Insiditas makanan yang berprotein tinggi akan meningkatkan asiditas, sementara diet sayuran meningkatkan alkalitas. Yang keempat, berat jenis urin berkisaran antara 1,001 sampai 1,035 bergantung pada konsentrasi urin. Faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Yang pertama, hormon antidiuretik, yang kedua suhu atau cuaca, yang ketiga gaya hidup dan aktivitas, yang keempat ada usia, yang kelima kondisi kesehatan, yang keenam jumlah air yang diminum. Proses pengeluaran urin atau mikturasi. Jumlah urin siap dikeluarkan sekitar 200 sampai 300 ml. Sedangkan proses mikturasi itu dari ginjal lalu ke ureter, lalu ke kantong kemih baru ke uretra.
Thank you teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat ya. See you!